Veda Ega Pratama meledak di Moto3 sebagai rookie termuda. Musim 2026 Moto3 bakal jadi musim yang penuh kejutan, dan salah satu nama paling banyak dibicarakan bukan dari Spanyol atau Italia, tapi dari Indonesia. Ya, Veda Ega Pratama resmi diumumkan sebagai pembalap baru Honda Tim Asia. Yang bikin geger, usianya baru 16 tahun. Seharusnya regulasi Moto3 menetapkan batas usia minimum 18 tahun. Tapi FIA memberikan pengecualian khusus karena status Veda sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Ini bukan cuma simbol prestasi, tapi juga sinyal bahwa dunia mulai melirik serius bakat dari Asia Tenggara. Honda tak sekadar mempromosikan talenta muda, mereka mempertaruhkan reputasi tim untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar segar. Nama Veda bukan lagi sekadar harapan lokal, sekarang dia membawa bendera merah putih ke level global. Runner-up Red Bull Rookies Cup jadi tiket emas. Alasan Veda bisa tembus ke Moto3 semua bermula dari Red Bull Rookies Cup 2025. Dalam ajang penuh darah muda itu, Veda nyaris jadi juara, kalah tipis dari Brian Uriarte, pembalap Spanyol yang lebih senior dalam pengalaman Eropa. Tapi justru status runner-up itu yang membuka jalan selebar-lebarnya ke kejuaraan dunia. Menurut aturan, pembalap yang finish sebagai top 3 di Rookies Cup bisa dapat wildcard atau promosi langsung bila tim bersedia mengajukan dispensasi. Honda Tim Asia tidak menunggu lama. Mereka tahu kalau dilewatkan, tim Eropa lain bisa saja menyergap talenta ini. Veda menunjukkan bukan hanya kecepatan, tapi juga ketenangan luar biasa di tengah tekanan. Ia bukan cuma cepat di tikungan, tapi juga cerdas secara strategi. Dan itulah yang membuat FIA melunak. Anak ini berbeda. Honda Tim Asia mainkan taruhan besar. Memilih Veda bukan keputusan ringan. Honda Tim Asia selama ini terkenal konservatif. Mereka tidak sembarangan ambil pembalap tanpa jam terbang. Tapi kali ini mereka bertaruh. Dan taruhannya adalah reputasi Asia di kancah dunia. Veda akan berduet dengan pembalap Jepang Zen Mitani. Ini pertama kalinya dalam sejarah Moto3, dua pembalap Asia Timur dan Tenggara berada dalam satu tim utama dengan dukungan penuh dari pabrikan besar. Strateginya jelas, Honda ingin mendominasi pasar Asia bukan hanya lewat penjualan motor, tapi juga lewat hero lokal di kejuaraan dunia. Paddock tahu, sponsor akan lebih deras, perhatian media makin gila, dan tekanan terhadap Veda pun ikut melonjak. Tapi Honda tak ragu, mereka sudah melihat cukup banyak dari Veda untuk yakin inilah investasi masa depan. Brian Uriarte versus Veda, rivalitas baru dimulai. Kalau Veda runner-up, siapa juaranya? Jawabannya, Brian Uriarte, pembalap Spanyol yang juga akan debut di Moto3 2026 bersama Red Bull KTM Ajo. Persaingan mereka sudah panas sejak seri awal Rookies Cup, dan kini akan berlanjut ke level yang lebih tinggi. Bedanya, Uriarte masuk ke tim mapan Eropa, Red Bull KTM Ajo, tim yang secara konsisten melahirkan juara dunia. Sementara Veda masuk lewat jalur Asia. Rivalitas mereka mencerminkan dua kutub berbeda, gaya Spanyol yang agresif dan gaya Asia yang lebih tenang tapi tak kalah tajam. Ini bukan sekadar dua remaja yang naik kelas. Ini potensi duel jangka panjang yang bisa kita saksikan hingga MotoGP. Dan publik dunia tahu, nama-nama besar selalu lahir dari persaingan awal seperti ini. Veda dan Uriarte bisa jadi Marquez versus Quartararo berikutnya. Zen Mitani, partner setim yang tak bisa diremehkan. Banyak yang menyorot Veda, tapi jangan lupakan rekan setimnya, Zen Mitani. Pembalap Jepang ini sudah lebih dulu punya jam terbang di lintasan Eropa. Dia bukan rookie, tapi juga belum mencapai puncaknya. Dan musim 2026 akan jadi pertaruhan besar bagi Mitani. Apakah dia bisa menjadi pemimpin dalam tim? Atau justru akan tergeser sinar Veda yang terus mencuat? Di sisi Honda, duet Mitani-Veda adalah strategi keseimbangan, pengalaman plus bakat mentah. Tapi bagi Veda, ini adalah tekanan tambahan, karena jika gagal
Duel tampil lebih baik dari Mitani, maka publik akan menganggap promosi ini prematur. Mitani sendiri pernah berkata dalam wawancara, "Saya akan bantu Veda beradaptasi, tapi di lintasan saya takkan kasih ampun." Dan itulah yang bikin persaingan internal Honda tim Asia jadi panas sejak hari pertama. Lini pembalap Moto3 2026, Perang Bintang Muda dimulai. Update line-up Moto3 2026 menunjukkan satu hal jelas, ini musim di mana para bintang muda saling bertarung habis-habisan. Dari Aspar Team, Maximo Quiles dan Marco Morelli siap bikin kejutan. Leopard Racing juga tak mau kalah dengan Guido Pini dan Adrian Fernandez, kombinasi agresif dan berani ambil resiko. Liqui Moly Intech GP menurunkan duet berbahaya, David Muñoz dan David Almanza, sementara Red Bull KTM Tech3 menyiapkan duet Amerika Latin, Perone dan Salmela. Nama-nama ini bukan sekedar pengisi grid, masing-masing punya catatan keras di Junior GP dan Rookies Cup. Artinya, Veda akan masuk ke medan pertempuran yang brutal sejak hari pertama. Moto3 musim depan bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan tekanan mental. Dan itulah yang akan jadi ujian sesungguhnya bagi Veda Ega Pratama. Tak ada lagi zona aman. Kalau dulu Moto3 dikenal sebagai ajang pemanasan, musim 2026 membalikkan semua itu. Sekarang, kompetisinya lebih padat, levelnya lebih gila, dan ruang kesalahan hampir tidak ada. Semua tim utama membawa pembalap dengan CV mentereng. Bahkan tim seperti Melef Racing yang biasanya mediocre, kini punya Joel Kelso dan satu kursi yang masih dirahasiakan. Di sisi lain, SIC 58 Squadra Corse andalkan Casey O'Gorman, pembalap Inggris dengan gaya menyerang seperti Jason Dupasquier dulu. Artinya, setiap pekan, Veda harus siap berduel dengan 5-7 pembalap yang selevel atau bahkan lebih pengalaman darinya. Tidak ada istilah adaptasi pelan-pelan di sini. Honda tim Asia menurunkan Veda bukan untuk belajar, tapi untuk langsung tempur. Dan Veda harus siap menghadapi duel keras sejak lampu start menyala. Media global mulai melirik Asia Tenggara. Masuknya Veda ke Moto3 ternyata mengubah atmosfer liputan. Media Spanyol, Jerman, bahkan Inggris mulai membuka mata terhadap talenta Asia Tenggara. Selama ini, sorotan mereka hanya fokus ke Spanyol, Italia, Prancis. Tapi masuknya Veda ditambah popularitas balapan di Mandalika dan Sepang membuat perhatian dunia mulai bergeser. Beberapa outlet bahkan menyebut Veda sebagai The Indonesian Wildcard dan Asia's Youngest Weapon. Ini bukan hanya momen penting untuk Veda, tapi juga untuk motorsport Indonesia secara keseluruhan. Efeknya, sponsor mulai berdatangan. FIM pun kabarnya mulai mempertimbangkan untuk memperbanyak wildcard Asia ke Eropa. Jika Veda tampil konsisten, bahkan finish top 10 beberapa kali, maka pengaruhnya bisa jadi revolusioner. Dari sini, Moto3 bisa jadi pintu masuk dominasi Asia yang selama ini cuma jadi penonton. Risiko cedera dan tekanan mata. Naik ke Moto3 bukan hanya tantangan teknis, tapi juga tekanan fisik dan mental yang luar biasa. Motor Moto3 punya tenaga lebih buas, strategi lebih rumit, dan jadwal balap yang brutal. Belum lagi tekanan media, sponsor, hingga beban ekspektasi dari fans Indonesia yang haus akan juara. Disinilah banyak rookie hancur, bukan karena tidak punya bakat, tapi karena tak kuat dengan sorotan dunia. Veda akan menjalani tes pramusim dengan sorotan kamera di setiap gerakannya. Setiap kesalahan kecil bisa jadi headline. Dan yang paling mengkhawatirkan, risiko cedera di Moto3 jauh lebih tinggi. Kecepatan tinggi, rem keras, dan persaingan ketat membuat kontak antar motor sulit dihindari. Tim Melis Honda dan manajemen Veda harus siap 200%. Karena talenta tanpa proteksi adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Apakah ini era baru untuk Moto3 dan Indonesia? Masuknya Veda bukan cuma soal satu pembalap. Ini sinyal bahwa Indonesia dan Asia Tenggara sedang masuk ke babak baru dalam dunia balap motor. Setelah era kebangkitan Jepang dan Thailand, kini giliran Indonesia mencoba merebut panggung. Kalau Veda sukses di musim pertamanya, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan punya 2 bahkan 3 pembalap di level Grand Prix dalam 3-5 tahun ke depan.
Tim-tim Eropa akan mulai berburu bibit muda dari Asia. Pabrik motor pun akan mengalihkan sebagian program talent scouting ke benua timur. Dan Honda tim Asia bisa naik kelas jadi tim unggulan, bukan sekadar pengumpul talenta. Tapi semua itu bergantung pada satu anak muda berusia 16 tahun dari Gunung Kidul. Apakah Veda bisa membuktikan bahwa darah Asia tak kalah panas di lintasan Eropa?